Assalamualaikum, halo YouTube. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penyebab custom aplikasi AppSheet error dan bagaimana cara memperbaikinya. Yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu, AppSheet error ada dua bagian. Yang pertama, ketika AppSheet terjadi kendala error, AppSheet tidak bisa dibuka. Dan kendala kedua, jika AppSheet error, AppSheet masih tetap dibuka, namun pengisian pada kolom menjadi semrawut atau tidak terbaca sesuai dengan kolom dan perintahnya. Untuk pertama, penyebab AppSheet yang pertama yaitu kesalahan perintah tipe. Seperti contoh, untuk nama toko atau untuk tanggal ya. Untuk tanggal ternyata kita salah mengisinya, yaitu app, sedangkan pada initial value sudah diisi dengan today, yaitu rumus hari ini. Coba kita save akan bagaimana AppSheet error. Nah, di sini terlihat bahwa aplikasi yang tadinya normal sekarang tidak bisa dibuka dengan ditandakan dengan tampilan error. Nah, ini adalah kesalahan untuk perintah tipe, dimana untuk tanggal yang harusnya diisi dengan perintah tipe date dan telah diisi dengan initial value-nya today, yaitu tanggal hari ini, sedangkan kesalahan penginputannya yaitu kesalahan perintahnya itu diisi app, maka AppSheet tidak akan bisa dibuka dan terlihat ini. AppSheet juga memberitahu kita bahwa terjadi error untuk tanggal dengan initial value today, tidak sesuai dengan perintah, yaitu dengan perintah apps, tanggal dengan perintah apps tidak sesuai dengan initial value yang berisikan rumus today, yaitu tanggal hari ini. Maka AppSheet memberitahu kita kolom tanggal ini rumusnya tidak sesuai, maka harus dikoreksi, yaitu kita kembalikan lagi menjadi date, lalu kita coba save.
Nah, di sini kalian sudah melihat bahwa aplikasi AppSheet sudah kembali bisa dibuka, sudah sesuai dengan perintah, yaitu tanggal telah terlihat ya, pengisiannya yaitu benar tanggal hari ini. Lalu masih dengan perintah tipe ya. Jika kalian menambahkan perintah status ini dengan perintah warna yaitu color, ketika kalian save maka AppSheet akan error. Kita coba lihat. Nah, khusus untuk perintah color ya. Kalau untuk perintah tipe yang lainnya tidak akan seperti ini. Nah, untuk cara memperbaikinya, kalian masuk ke Note, lalu tambahkan value warna color dengan penulisan bahasa Inggris. Lalu done, lalu save. Maka AppSheet untuk perintah color akan berjalan dan tidak akan muncul error kembali. Telah sesuai kan? Kita coba cek. Nah, di sini untuk perintah color, jika warna yang diisi pada value-nya hanya satu warna, maka di sini tampilannya hanya di checklist saja. Tetapi jika warna pada value-nya diisi dua warna, maka akan terlihat pilihan warna nantinya. Kita coba save. Kita review. Nah, sudah terlihat kan? Jika satu warna, maka tampilannya warna ini tidak akan muncul, hanya checklist saja, tetapi tetap pada penginputan untuk spesifiknya nanti akan menjadi tulisan warna, dan pada AppSheet-nya terlihat berwarna kuning hasil input pada AppSheet-nya ya. Tetapi jika mempunyai dua warna, maka tampilannya ketika kita akan menginput, kita akan berikan dua pilihan, diisi dengan warna kuning atau merah. Kemudian penyebab AppSheet yang kedua yaitu kesalahan formula. Kesalahan formula ini bisa terjadi jika saya contohkan untuk penjualannya. Untuk produk A diisi dengan number. Misalkan kita akan menjual produk A 1, lalu harga produk A diisi dengan number, atau bisa kalian isi dengan price, tergantung keinginan kalian. Lalu pada initial value saya isikan di sini harganya itu 10.000 misalkan. Kita coba save dulu ya.
Coba kita isi. Oh maaf, salah. Untuk initial value yang harusnya diisi pada harga produk, saya isi barusan pada total penjualan produk A totalnya. Penjualan produk A ini adalah pengkalian antara produk A dikali harga produk A. Jumlah produk yang dijual yaitu produk A dikalikan harga produk A. Nah, jika sesuai, pada kesalahan formula ini untuk penjualan produk A, itu ini ya formula di sini. Kita langsung bisa mengisinya pada kolom ini atau pada notes. Masuk ke sini, lalu cari auto compute hapus formula di sini. Misalkan kita akan mengisi dengan rumus pengkalian. Agar lebih mudah dipahami, kita isi di sini ya. Produk A dengan perintah type number, harga produk A dengan perintah type number, lalu penjualan produk A dengan perintah type number. Produk A diisi manual sesuai produk yang dijualnya, lalu harga produk diisi pada initial value, yaitu sini sesuai harga jualnya, dan penjual produk A adalah total penjualan produk A, yaitu dengan isian rumus kita kolom, lalu isi produk A yaitu jumlah yang dijual, lalu dikali harga produk A. Nah, rumus telah sesuai, lalu kita save. Nah, ketika kita isi, maka secara otomatis pengkaliannya berjalan. Biasanya kesalahan terjadi ketika kita mengisikan manual dalam pembacaan nama kolomnya ya. Misalkan produk A dikali harga produk A. Di sini kita tulis misalkan produk A dikali harga produk A. Tetapi untuk nama kolom produk penulisannya tidak seperti ini, yaitu yang harusnya seperti yang tadi. Seperti ini. Jika kalian isi manual, misalkan kalian ingin cepat, lalu terjadi kesalahan penamaan kolom, itu harusnya produk A itu penulisannya seperti ini, tetapi kalian mengisi seperti ini, maka tampilannya akan seperti ini. F-sheet tidak akan bisa dibuka, dan F-sheet memberitahu kita untuk kolom produk A rumusnya tidak sesuai. Untuk
produk A. Di sini Epson memberitahu untuk penulisannya ya, yaitu penulisan yang ada pada rumus formula, lalu penulisan pada kolom yang seharusnya. Itu di sini. Kita coba kembalikan pada semula. Lalu kita save. Bisa juga terjadi kesalahan ketika kita sudah mengisi produk A dengan number, harga produk A dengan number, penjualan produk A. Biasanya ketika kita membuat aplikasi pertama kali, untuk perintahnya kan belum diapa-apakan ya. Biasanya perintahnya itu teks, lalu kita isi misalkan dengan rumus ini, sedangkan tipe perintahnya masih teks, maka akan terjadi kesalahan. Untuk memperbaikinya, kolom-kolom dengan rumus pengalian harus sama, yaitu number, atau number dengan price bisa juga. Jangan sampai kolom dengan teks, maka akan terjadi error. Oke, lanjut dengan kesalahan ketiga, yaitu kesalahan yaitu kunci ya, kunci penginputan. Sebenarnya kunci penginputan itu tidak terpengaruh pada kolom, hanya saja penginputan untuk kunci itu berpengaruhnya pada jumlah input data. Walaupun kata kunci itu tidak dibutuhkan untuk data yang akan kita buat. Saya contohkan terlebih dahulu. Jika kuncinya pada tanggal, saya isi. Ini kuncinya yaitu pada tanggal ya. Misalkan kita melakukan penjualan di toko ABC, lalu alamatnya di Jalan Papandayan, Kecamatan Garut Kota misalkan. Lalu koordinatnya sudah diisi, bukan satu penjualan itu 10.000, statusnya oke. Atau status ini bisa diisi dengan kuning. Jika ditanda warna kuning statusnya lunas, jika warna merah itu kredit. Lalu kita save. Nah, di sini sudah terlihat ya penginputannya. Agar lebih mudah, kita coba ganti dulu. Tampilannya. Grupnya tanggal, nama toko, alamat, status. Nah, kita coba save dulu. Jadi barusan saya berubah tampilannya ya, biar terlihat enak dipandang. Nah, sudah terlihat. Nah, kembali lagi ke menu masalahnya, yaitu kesalahan atau kata kunci. Yang tadinya tanggal menjadikan kata kunci. Ketika kita akan menginput kembali, misalkan toko sejahtera, alamatnya masih sama, Jalan Papandayan, Kecamatan Garut Kota,
2 statusnya kuning. Ketika kita save, ini tidak akan bisa, karena yang menjadi kata kuncinya yaitu tanggal. Jadi kata kunci itu berfungsi untuk penginputan bisa dilakukan hanya satu kali pada tanggal tersebut. Ini arti dari kata kunci tanggal. Maka untuk merubah agar bisa penginputannya lebih banyak, kita membutuhkan key atau kata kunci dengan kolom yang berbeda. Di sini saya akan menggunakan add virtual column dengan rumus other kode Unix ini rumus unik. Ini ID, kita isi dengan ID. Lalu kata kuncinya kita rubah pada ID. Untuk ID ini kalian jangan isi pada rumus ya, isi saja pada initial value. Perlu diketahui, jika kalian menambahkan virtual column, maka data tidak akan terinput pada spreadsheet, karena ini hanya virtual column dan kita tidak bisa mengisi rumusnya pada initial value dikarenakan kolom yang kita buat adalah hanya kolom virtual, maka wajib mengisinya pada rumus. Tetapi jika kalian sudah membuat di sini kolom header-nya yaitu ID, maka untuk kode unik seharusnya disimpan pada kolom initial value. Coba kita save terlebih dahulu. Apakah kolom virtual dengan perintah tipe uniknya sudah berjalan? Kita bisa cek di kolom. Dan di sini perintah kode uniknya sudah berjalan, tetapi untuk perintah key-nya masih belum bisa berjalan. Coba kita ganti kembali, lalu set kata kuncinya pada ID, kata kunci di tanggal dilepas dan pindah ke ID. Coba kita save. Apakah kode Unix dengan virtual column akan sama dengan kode Unix yang dibuat pada kolom spreadsheet? Coba kita input toko sejahtera Jalan Papandayan, Kecamatan Garut Kota, jualan 2
musik kuning isi. Kalau kita save, apakah bisa di save? Nah, sekarang data bisa di save karena kata kunci tidak lagi pada kolom tanggal. Dan untuk kode unik dengan virtual account yang telah kita buat, apakah masuk pada kolom spreadsheet? Yaitu tidak ya. Jadi intinya ketika kita ingin menambahkan kolom, kita bisa membuat kolomnya penambahannya di sini atau dengan menambahkan virtual kolom. Namun jika membuat virtual kolom, maka data yang diinput untuk virtual kolom tidak akan tersimpan pada spreadsheet. Oke, lanjut ke penyebab AppSheet yang keempat, yaitu update penambahan kolom. Nah, untuk yang keempat ini sangat berhubungan dengan penambahan kolom dan virtual kolom ya. Misalkan kita lupa dan ingin menambahkan kolom, misalkan di sini. Kita ingin menambahkan kolom uang toko uang kembali. Aktivitas, coba kita refresh. Nah, di sini AppSheet tidak bisa dibuka dikarenakan AppSheet membaca 13 kolom pada spreadsheet yang kita buat, sedangkan pada panel yang telah diupload hanya ada 11. Maka dari itu, cara memperbaikinya yaitu kalian wajib regenerate struktur pada menu data kolom, lalu sheet panel input yang telah ditambahkan kolom headernya. Dikarenakan kalian lupa atau ingin menambahkan, maka untuk memperbaikinya kalian cukup mengklik regenerate struktur lalu pilih sure. Tunggu proses identifikasi kolom sampai dengan berhasil. Nah, sini sudah berhasil. Coba kita review apakah untuk tambahan kolom uang toko dan uang kembali sudah bisa muncul pada AppSheet. Nah, ini sudah bisa muncul ya. Coba kita isi rumusnya. Uang toko, rumus. Nah, tadi kan pada permasalahan formula yang kedua untuk tipe perintahnya sudah number ya, dan di sini untuk perintah tipenya masih tag
namun saya akan menggunakan rumus matematik, yaitu uang toko untuk uang kembali ya. Uang toko masih number, di sini number, dan untuk uang kembali di sini masih teks. Kita isi dengan perintah penjualan produk uang toko dikurangi penjualan produk A, yaitu agar nantinya bisa secara otomatis terlihat ya total penjualan, lalu uang toko yang dikasih sama toko berapa, lalu uang kembalinya berapa, agar tidak dihitung manual untuk mempermudah penjualan dan meminimalisir kesalahan penjualan. Nah, di sini sudah ya. Kita isi dulu 10.000, uang tokonya 20.000 misalkan. Status kita save. Kita lupa mengisi nama toko, coba kita isi dulu. Masih pada kacamata yang sama. Next, save. Nah, di sini sudah terlihat bahwa pengikutan telah tersinkron dengan spreadsheet. Ternyata setelah ada update dari AppSheet-nya, dari situs AppSheet-nya, untuk perintah tipe teks walaupun dengan pengalian itu masih bisa berjalan, berbeda dari waktu sebelumnya, yaitu sekitar 1-2 minggu yang lalu. Jadi ketika kita mengisi dengan perintah matematik, maka untuk rumusnya perintah tipenya itu harus sama, yaitu number dan tidak boleh berbeda. Oke, lanjut ke permasalahan selanjutnya, yaitu penghapusan sheet. Misalkan penghapusan pada spreadsheet yang akan dijadikan aplikasi kita terdapat 2 sheet. Sini misalkan report penjualan. Kita coba refresh dulu ya. Nah, di sini kita akan menambahkan kolom report sheet gitu ya, sheet report penjualan, yaitu add table to report. Kita upload dulu sheetnya. Nah, terjadi error, tidak bisa membaca worksheet karena tabel masih kosong. Nah,
perlu diperhatikan jika kalian mengupload sheet yang masih kosong tanpa ada header di atasnya, maka app sheet tidak akan bisa dibuka, terjadi error. Berbeda jika misalkan diisi report ya, sudah diisi kolom headernya, itu untuk report tanggal, misalkan nama penjualnya, nama salesman misalkan, penjualan produk A, total nominal penjualan. Berbeda jika sudah diisi kolom headernya. Coba kita regenerate terlebih dahulu. Read only, kita save dulu ya. Dikarenakan tabelnya masih kosong, maka untuk sheet yang barusan diupload tidak muncul pada menu data kolom. Kita coba lihat, nah di sini masih tidak muncul. Kita hapus dulu. Coba kita tambahkan lagi sampel data pada sheet tipe penjualan, dibaca secara read only. Nah, report di sini masih blank. Karena belum ada penginputannya, belum ada rumus. Sampai kolom tanggal, salesman, penjualan produk, nominal produk. Misalkan setelah membuat rumus kalian, ini saya hanya mencontohkan saja ya. Nama salesman-nya Aan, penjualan produknya misalkan setelah dirumus dari kolom ini, misalkan 3 dengan nominal misalkan 54.000. Kita coba save. Terlihat ya. Agar ini bisa muncul, kita hilangkan dulu back header ini.
Dan untuk rumus tanggal, karena ini masih teks maka tanggal akan terbaca hanya nomor ya, tidak sesuai, maka ini harus diubah menjadi date. Nah, secara otomatis tanggalnya sesuai. Di sini juga sama. Itu tanggal. Setelah sesuai, lanjut ke permasalahan selanjutnya, yaitu penghapusan hasil data input. Itu kita masuk ke spreadsheet, jika kalian menghapus data, alangkah baiknya kalian blok dari kolom yang akan dihapus sampai kolom yang terakhir dihapus. Jangan sampai penghapusannya di blok seperti ini. Ditakutkan ada beberapa kolom yang tidak dihapus atau beberapa kolom yang di hide dan terlewati dihapus, maka Fsheet akan error. Seperti contohnya seperti ini. Coba kita sinkronkan panel input. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya, karena warna status untuk warnanya tidak terhapus. Yang kedua, jika ini telah semua kolomnya telah terhapus, namun kalian tanpa sengaja mengetik pada kolom yang tidak ada page header-nya atau yang kolom yang tidak didaftarkan pada upload aplikasi, misalkan tidak sengaja kalian mengetik di sini, maka Fsheet akan error ketika di synchronize. Nah, akan tampilannya akan seperti ini. Di sini Fsheet membaca bahwa ada 14 kolom, sedangkan yang diupload hanya 13. Tolong regenerate struktur. Maka kalian mesti mengecek apakah packagingnya telah sesuai. Jika telah sesuai, pastinya kesalahannya ada pada kolom yang tidak sengaja terinput. Kita tinggal menghapusnya, cancel, lalu sinkron kembali. Nah, untuk permasalahan ketidaksengajaan penginputan telah berhasil diselesaikan. Dan tambahan lagi, jika kalian menghapus data sheet pada menu data table ini adalah menu data sheet yang diupload ya, yang akan dijadikan aplikasi. Lalu kalian misalkan akan menghapus sheet report penjualan ini, kalian hapus, maka tampilan Fsheet atau Fsheet akan error dikarenakan datasheet dihapus, sedangkan untuk view-nya yang tadi di sebelah sini yaitu data report belum kalian hapus. Nah, untuk memperbaikinya kalian harus membuat dua langkah, yaitu yang pertama hapus datanya dulu, sheet yang akan dihapus pada menu data table,
yang barusan. Lalu yang kedua, kalian masuk ke menu UX yaitu tampilan, dan report penjualan yaitu sheet yang barusan dihapus, kalian hapus juga. Kita lihat dulu ya tampilannya akan seperti apa. Nah, akan seperti ini. Dikarenakan data dasarnya yaitu sheet dasarnya telah dihapus, sedangkan view untuk data dasar masih terlihat, yang menjadikan custom aplikasi AppSheet error. Jadi kalian harus menghapusnya juga untuk menu tampilannya. Lalu save. AppSheet sudah kembali normal. Dan sudah siap digunakan. Demikian penjelasan mengenai penyebab AppSheet error dan cara memperbaikinya. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf jika ada penjelasan saya yang salah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu video saya selanjutnya mengenai pembelajaran AppSheet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.